Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita buka Quran surat Al-A'raf ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Di dalam ayat ini, Allah kembali menegaskan tentang pengusirannya kepada iblis yang tidak mau tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud menghormati Nabi Adam alaihi salam. Kemudian iblis yang telah diberikan tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga memiliki umur yang panjang dan dia akan gunakan umurnya untuk mengganggu dan menyesatkan manusia, maka disebutkan iblis terusir dari surga dalam keadaan terhina, dalam keadaan terlaknat, dalam keadaan jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis setelah keluar dari surga dan terusir dari surga, dia akan terus-menerus mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Kepada siapapun yang dia temui, maka dia akan berusaha untuk menyesatkannya. Dari arah depan, dari arah belakang, dari samping kanan dan kiri, ya. Artinya dengan usaha maksimal iblis akan mengganggu anak turunnya Adam sehingga jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah rahimakumullah, pada ayat ini mereka betul-betul memiliki banyak jurus sebagaimana yang kemarin kita sampaikan. Berbagai jurus dilancarkan oleh iblis supaya manusia jauh dari ketaatan kepada Allah. Pertama, bagaimana iblis ini mengganggu manusia supaya melakukan kekufuran dan kesyirikan. Kemudian bagaimana manusia supaya melakukan perbuatan bid'ah dan melakukan dosa-dosa besar. Kemudian kalau itu tidak berhasil, maka manusia diganggu supaya melakukan dosa-dosa dosa-dosa kecil terus-menerus. Dan itu juga jika tidak berhasil, manusia akan dilenakan dengan perkara-perkara yang mubah sampai mereka lupa dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang kemudian kita belum sebutkan, jurus iblis yang terakhir adalah
supaya manusia sibuk dengan perkara yang tidak utama daripada yang utama. Sibuk dengan perkara yang kurang afdol daripada yang afdol. Sibuk membaca Al-Quran, lupa sholat. Sibuk berzikir, tapi tidak mau sholat. Ada orang yang dia sibuk bersedekah, tapi lupa menjalankan kewajibannya sendiri. Jadi adalah yang kadang-kala banyak keberhasilannya dalam mengganggu manusia. Maka ikhwah rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah kembali menegaskan bahwa iblis itu adalah makhluk yang terhina dan terusir dari surga, sehingga tidaklah pantas dia diikuti. Apapun ilmu, apapun ajakan dari iblis, apapun tawaran dari iblis, itu pasti buruk. Karena dia adalah makhluk yang dilaknat Allah. Kadangkala iblis dan bala tentaranya menawarkan kesembuhan dari penyakit, kecerdasan, memahami ilmu, kekayaan, harta benda, kesuksesan, jabatan, pangkatan. Bisa saja seperti itu. Ada kalanya orang yang mengikuti arahan iblis, dia yang sakit kemudian sembuh. Dia yang miskin kemudian bisa kaya. Dia yang biasa-biasa kemudian menjadi seakan-akan hebat. Bisa saja. Tapi semua yang ditawarkan iblis adalah dalam rangka menyesatkan manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian juga dengan segala anak buahnya. Dengan segala pengikutnya. Baik dari bangsa jin maupun manusia. Tatkala mereka menawarkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan syariat ini, maka jauhi. Karena itu berasal dari moyangnya, dari bosnya yang terlaknat dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersumpah di dalam ayat ini, benar-benar kepada siapapun yang mengikuti iblis, akan Allah penuhi neraka Jahannam dengan iblis dan seluruh pengikutnya. Ancaman Allah kepada siapapun dari manusia dan jin yang mereka tidak mengindahkan atas peringatan Allah, maka Allah tidak akan sungkan, tidak akan ragu untuk memasukkan mereka ke dalam neraka Jahannam. Dan ketika manusia di dalam neraka Jahannam nanti tidak akan bisa protes kepada Allah. Karena ini sudah dikatakan oleh Allah sedini mungkin bahwa siapapun yang mengikuti jalannya iblis maka akan dimasukkan neraka Jahannam. Maka di dalam ayat yang lain disebutkan qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dalam Quran Shad ayat 82-83. Iblis berkata, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka, yang ikhlas. Hamba-hamba yang ikhlas susah diganggu oleh iblis. Hamba-hamba yang mereka niatnya benar, bertauhid dengan lurus, maka susah akan diganggu oleh iblis. Iblis sendiri yang mengatakan di dalam ayat ini bahwa siapapun bisa kena gangguannya iblis, kecuali orang-orang yang mukhlis, orang mukhlas, orang-orang yang mereka betul-betul niatnya dalam beramal hanya karena Allah. Maka ini PR bagi kita semua. Dalam melakukan segala hal harus betul-betul ikhlas karena Allah. Kalau tidak akan lewat
dari gangguan iblis. Maka disebutkan dalam ayat ini, orang yang tidak bisa diganggu iblis bukan mereka yang ahli sholat, ahli puasa, ahli ngapal Quran, ahli sedekah, ahli haji, umroh. Tidak. Yang tidak bisa diganggu iblis adalah orang yang ikhlas. Maka yang harus kita sadari betul, supaya kita ini berusaha untuk menjadi orang-orang yang ikhlas dengan berbagai ikhtiar. Di antaranya, ya pertama adalah senantiasa berdoa kepada Allah, supaya Allah jadikan kita orang-orang yang mukhlas, orang-orang yang ikhlas. Karena mengelola hati ini tidak mudah. Ada kalanya orang itu dalam beribadah ikhlas, tapi selesai beribadah menjadi tidak ikhlas. Pagi dia sholat subuh ikhlas, siang dia batalkan keikhlasannya dengan menceritakan kepada temannya, saya tadi Masya Allah sholat subuh khusyuk sekali. Dia riak. Ada kalanya orang umroh haji ikhlas, tapi 5 tahun setelahnya menjadi tidak ikhlas. 10 tahun setelahnya menjadi tidak ikhlas. Dia ceritakan kepada kawannya, Masya Allah 5 tahun lalu saya umroh. Saya merasakan kedekatan Allah di samping Ka'bah. Saya alhamdulillah sepertinya bersyukur, tapi niatnya pamer. Niatnya riak, sombong di hadapan orang lain. Ini menjaga hati tidak mudah. Ikhlas itu bukan hanya saat beramal, tapi sebelum dan setelah beramal sampai akhir hayat. Antum bisa jadi ketika mondok begini ikhlas, tapi 10 tahun, 20 tahun nanti ya harus betul-betul dijaga keikhlasan antum. Yang pertama adalah bermohon kepada Allah. Yang kedua, ikhtiar supaya kita senantiasa ikhlas adalah menyembunyikan amal. Jangan sedikit-sedikit menceritakan amal kita kepada orang lain, lebih-lebih kepada amal yang bisa disembunyikan. Ya, kalau amalan nggak bisa disembunyikan, ya tidak perlu kita sembunyikan. Seperti sholat jamaah, ya itu yang perintah Allah, tidak bisa kita sembunyikan. Kita pasti kelihatan oleh orang lain saat beramal bernama sholat jamaah. Tapi ada beberapa amalan yang bisa disembunyikan. Misal sholat sunnah. Sholat sunnah bagaimana caranya kita tidak diketahui oleh orang lain. Misal zikir. Zikir tidak perlu keras-keras. Pelan-pelan. Kalau perlu seakan-akan kita ya sedang ngantuk begitu ya, atau bagaimana kita sedang mungkin sembunyi atau sedang berjalan sambil zikir, tidak harus dalam keadaan duduk, berjalan, berdiri, tiduran, mau tidur kita zikir diam-diam, tidak perlu diperlihatkan kepada orang lain. Ini adalah salah satu cara supaya kita terjaga keikhlasannya. Sedekah, tidak perlu kita ceritakan kepada orang lain. Sedekahlah diam-diam. Diam-diam masukkan uang ke kotak infak. Diam-diam kita kasih makanan ke teman. Diam-diam kita kirimkan. Misalnya nanti kalau antum sudah dewasa ya, kita kirimkan makanan ke kawan kita melalui Grab misalnya, melalui kurir, nggak usah ditulisi namanya misalnya. Ini adalah salah satu cara bagaimana kita menjadi orang yang ikhlas sehingga jauh dari gangguan syaitan. Dan orang-orang ikhlas ini betul-betul orang-orang yang dikdaya, orang yang kuat. Nggak ada urusan dia dengan apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memandang rendah amal kebaikan. Memandang rendah dalam arti maksudnya
kita ini merasa bahwa amal kita itu masih kecil, masih sedikit. Sehingga kita terus-menerus akan menambah, akan memperbaiki kualitas dan kuantitas amalan kita. Orang banyak yang tergelincir dari keikhlasannya gara-gara apa? Merasa amalnya sudah banyak. Mondok 3 tahun koyok jadi syekh. Hafal baru 10 juz sudah kayak jadi alim. Dia merasa amalnya sudah hebat. Baru mondok sebulan sudah kayak orang paling rekoso sedunia. Orang paling sengsara di dunia. Minta ini, minta itu, aku itu begini, dan menganggap amalnya seakan amalan yang Masya Allah. Ini bahaya untuk keikhlasan dalam hati kita. Kita anggap amalan kita belum ada apa-apanya. Amalan masih belum seberapa. Sehingga kita kemudian terus memperbaiki, menambah, dan sebagainya. Kemudian ikhtiar yang berikutnya adalah khawatir amal kita tidak diterima. Sehingga kita kemudian berusaha terus memperbaiki kualitas amal. Masalahnya ini, orang-orang yang tergelincir dari jurus maut syaitan itu kan dia begitu pedenya dengan amal yang sudah dia lakukan. Maka ada sebuah kisah, ada 2 orang, yang satu Allah jadikan dia tergelincir melakukan sebuah dosa, tapi justru Allah masukkan dia ke dalam surga. Yang satunya Allah jadikan dia melakukan suatu amalan-amalan kebaikan, tapi justru Allah masukkan dia ke dalam neraka. Bagaimana bisa orang yang pertama dia berbuat dosa, kemudian dia diinggapi rasa takut terus terhadap dosa yang pernah dia lakukan, sehingga dia beristighfar terus kepada Allah, takut dosanya tidak diampuni Allah, minta maaf terus sama Allah setiap hari, sehingga Allah kemudian menjadi ridha terhadap orang ini. Hanya perbuatan dosa yang kecil dia sesali terus setiap harinya, dan rasa takutnya begitu memenuhi hatinya, hingga Allah kemudian masukkan dia ke dalam surga. Yang kedua, orang yang tidak pernah berbuat dosa, dia selalu berbuat amal tapi riya, ujub dengan amalnya, merasa cukup dengan amalnya. Wah, saya kan sudah hafal 30 juz. Wah, saya kan sudah hafal 500 hadis. Wah, saya kan sudah khatam kitab ini, kitab itu. Sombong dia, ujub dia, hingga tergelincir dia ke dalam niat yang tidak benar, ya, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ikhtiar yang berikutnya, yaitu kita khawatir amal kita tidak diterima, sehingga kita terus-menerus menambah amal, menambah amal, menambah amal. Ada beberapa info santri ya, habis sanawiyah atau habis wusta ini mau sekolah di sekolahan umum. Antum seakan-akan sudah merasa cukup, ya, 3 tahun di sini mondok kayaknya udah imannya kuat. Ya. Ini masalah ikhwah, musibah. Antum bagaimana mau di sekolahan umum mau cari apa? Cari cewek, cari ilmu-ilmu duniawi yang enggak jelas, yang enggak ada manfaatnya untuk akhirat. Banyak fitnah syubhat, fitnah syahwat di luar sana. Jangan ikhwah. Jangan merasa cukup dengan belajar sebentar. Para alim, mereka menuntut ilmu enggak cuma 3 tahun, 6 tahun, 10 tahun, sampai akhir hayat. Mereka terus-menerus menjadikan dirinya sebagai seorang talibul ilmi. Karena itu mulia, kemuliaan. Orang yang menuntut ilmu itu sebuah kemuliaan. Kemudian ikhtiar yang berikutnya adalah tidak terpengaruh dari perkataan manusia. Ya, bagaimana kita supaya jadi orang ikhlas nih, tidak sedikit-sedikit baperan dari omongan manusia. Dihina sedikit tumbang, dipuji sedikit mebur.
terbang. Ya, artinya sombong. Maka ada yang mengatakan orang yang ikhlas itu tandanya dipuji tidak tinggi hati, dihina tidak sakit hati. Ya, ketika dipuji biasa aja. Emang dia beramal bukan mengharap pujiannya orang kok. Biasa aja. Dihina tidak sakit hati juga. Dia juga tidak berharap apapun dari orang lain. Mau dihina, mau dipuji, hatinya teguh. Tapi kalau orang kurang ikhlas, sedikit dihina, baper. Wah, tumben pagi-pagi tahajud, biasanya tidur ngelungker. Akhirnya besok tidak tahajud lagi. Masya Allah, temanku sudah mulai rajin. Kemarin nggak ngafal, sekarang ngafal. Orang yang tidak ikhlas, langsung baper. Nanti ikhlas ini ya tidak terpengaruh perkataan manusia. Kenapa? Sadar bahwa manusia bukan pemilik surga dan neraka. Siapa pemiliknya? Allah Subhanahu wa taala. Ngapain? Sibuk-sibuk mendengarkan omongan orang. Dia enggak punya surga, enggak punya neraka. Yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah demikian. Kita hendaknya terus-menerus berusaha menjadi orang yang ikhlas sehingga jauh dari gangguan syaitan. Kita harus nantiasa berharap apapun yang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita semua hamba-hamba yang ikhlas dan dijauhkan dari segala gangguan, godaan syaitan, la'natullahi alaihim. Akhir da'wana sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.